Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Iya, bagaimana keadaannya hari ini? Baik? Iya, oke, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita pahami dengan baik ya. Berdoa dimulai. Iya, selesai ya. Iya, jadi di sini Ibu akan mengecek dulu kehadiran kaliannya. Jadi siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya? Iya, bagus. Jadi materi pembelajaran kita hari ini itu adalah puisi. Jadi ada yang tahu apa itu puisi? Oke, belum ada ya. Jadi sebelum itu Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan kita hari ini. Jadi kompetensi dasar kita hari ini tuh ada dua. Yang pertama, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau yang dibaca. Kemudian yang kedua, menyajikan gagasan-gagasan perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, jadi untuk indikator kita hari ini, yang pertama itu yang ada dua ya. Yang pertama, mengkaji unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Kemudian yang kedua, menulis puisi-puisi yang konseptual atau sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu wabah virus corona, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Ya, jadi itu tadi indikator kompetensi dasar dan tujuan. Kompetensi dasar dan indikatornya. Sekarang tujuan. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ada 3 ya adik-adik. Yang pertama, siswa mampu menentukan unsur-unsur pembangun puisi secara benar yang diperdengarkan atau yang dibaca. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan dan memahami isi puisi yang dibaca atau yang diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menuliskan teks puisi konseptual sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu wabah virus COVID-19, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Ya, jadi itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, di sini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita, yakni puisi. Jadi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, saya kan pernah membaca puisi? Banyak ya. Kalau yang gemar menulis puisi ada? Oke, jadi ya adik-adik, puisi memang termasuk ke dalam suatu karya sastra yang indah dan menarik untuk kita baca ya. Seperti misalnya puisi Rangga dalam sebuah film yang berhasil menarik perhatian banyak orang ya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan apa itu puisi, kemudian unsur-unsur puisi, unsur-unsur pembentuk puisi ya. Kemudian yang terakhir, struktur batin puisi. Jadi ada 3 yang akan Ibu bahas pada hari ini. Jadi puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kita jarang memahaminya bahwa itu hanya saja kita jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi adik-adik. Kemudian yang kedua itu unsur pembentuk puisi. Di sini ada 4. Yang pertama, majas dan irama. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Dan yang terakhir, pengimajinasian dalam puisi. Jadi Ibu akan jelaskan apa itu majas dan irama. Jadi majas atau biasa disebut dengan figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Jadi untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan
berupa bahasa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan ya adik-adik. Namun, majas yang biasanya digunakan di sini yaitu majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Jadi itu yang biasa digunakan dalam puisi ya. Kemudian ada irama atau sering juga disebut dengan musikalitas, yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Ya, untuk selanjutnya kata-kata konotasi. Jadi, di sini dijelaskan konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Iya. Mengapa disebut? Jadi kata ini telah mengalami penambahan baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Jadi kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif ya adik-adik. Kata-kata ini juga merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Jadi yang ketiga, kata-kata berlambang. Jadi dapat kita ketahui, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu ya. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Kemudian tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Jadi lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu ya, yang biasa dipahami secara umum. Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang bermaknakan kesucian atau kebersihan, kemudian bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan ya. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada pengimajinasian dalam puisi. Jadi di sini pengimajinasian dalam puisi adalah kata atau susunan kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi ya adik-adik. Dengan daya imajinasi kita, pembaca seolah-olah merasa atau mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Dengan kata-kata yang diungkapkan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau disebut dengan imajinasi auditif. Kemudian melihat benda-benda atau disebut dengan imajinasi visual. Kemudian meraba atau menyentuh benda-benda yaitu disebut imajinasi taktil. Ya, yang ketiga, di sini kita masuk pada struktur batin puisi ya adik-adik. Jadi di sini struktur batin puisi itu ada 4. Yang pertama tema, yang kedua nada atau suasana, yang ketiga perasaan dalam puisi, dan yang keempat amanat. Ya, jadi di sini yang pertama tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Jadi tema ini biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi ya. Tema yang diungkapkan berupa penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya ya. Iya. Kemudian yang kedua, nada atau suasana. Jadi nada di sini mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Akibat psikologis yang ditimbulkan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca, nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Kemudian yang ketiga, perasaan dalam puisi. Jadi di sini puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imajinasi, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Ya, jadi yang terakhir ya adik-adik, amanat.
Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Jadi itulah tadi pembahasan kita. Yang pertama ada pengertian puisi. Kemudian yang kedua unsur-unsur pembangun atau pembentuk puisi itu ada 4. Kemudian yang ketiga itu ada struktur batin puisi juga ada 4 ya. Jadi di sini Ibu akan membacakan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi berdasarkan penjelasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi adalah jenis karya sastra berbentuk karangan terikat yang menggambarkan perasaan dari penyairnya. Maksudnya, puisi biasanya dibatasi oleh aturan-aturan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi tidak sembarang dalam membuat puisi karena sudah diatur dan terikat oleh aturan-aturan. Kemudian iya. Dan yang terakhir di sini Ibu akan memberikan tugas tentang membuat puisi yang konseptual berdasarkan COVID-19 ya. Jadi nanti